Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berkaitan dengan pengertian logika dalam mata kuliah filsafat dan logika kesehatan. Sebelum kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Next. Yang pertama ada Anissa, kemudian ada Nelsi Indriana Matindas, ada Gina Nabila, selanjutnya ada Nikade Krai Prasyani, selanjutnya ada Mona Lisa Lingkeka, selanjutnya ada Muhammad Gimnastiar, saya sendiri, ada Nurul Fauzia Ananda, dan terakhir ada Fitri Lestari. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada presentator pertama, yaitu Mona Lisa Lingkeka, untuk menjelaskan bagian materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan secara umum dari definisi logika. Apa sih logika itu? Logika secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau teknik yang dapat diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Logika menunjukkan pada cara berpikir, cara hidup, dan sikap hidup tertentu, yakni maksud akal. Slide berikutnya. Berikutnya yaitu secara epistemologis. Logika berasal dari kata Yunani, yaitu logik, yang memiliki kata sifat. Kata bendanya adalah logos, yang berarti kata atau pikiran yang benar, menurut Hasbullah Bakri. Di sisi lain mengatakan logika berasal dari bahasa Latin, yakni kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Menurut Kapren dan Purwadarmita. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, itulah tadi presentasi dari presentator pertama, yaitu Mona Lisa Lingkeka. Kepada Mona Lisa Lingkeka, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke presentator kedua. Next, yaitu Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, logika sebagai cabang filsafat yang pekerjaannya adalah berurusan dengan akal budi dalam hal proses penalaran. Sehingga keseluruhan informasi keilmuan yang merupakan suatu sistem yang bersifat logis. Karena itu, sains tidak memungkinkan melepaskan kepentingannya terhadap logika. Selanjutnya, pengertian logika menurut para ahli. Yang pertama itu, logika menurut Aristoteles adalah ilmu untuk membuat penyimpulan yang tepat. Menurutnya, logika merupakan batu fondasi bagi semua jenis pengetahuan. Next. Definisi logika menurut para ahli yang kedua, yaitu Puja Wijatana. Logika adalah filsafat berpikir, yang berpikir itu manusia dan berpikir itu merupakan tindakan manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut K. Bertens dalam Surawijaya mengatakan bahwa logika adalah ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Ya baiklah, itu tadi pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Anissa sebagai presentator kedua. Nah, selanjutnya kita ke presentator ketiga, yaitu Nikadek. Pada Nikadek, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Objek kajian logika. Objek adalah suatu yang merupakan bahan atau sasaran dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Dilihat dari segi objeknya, objek logika ada dua, yaitu pertama objek material atau matik almadi dan objek formal atau matik aswari. Yang pertama ada objek material. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan, penelitian, atau
pembentukan pengetahuan yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Yang kedua ada objek formal, yang berarti sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau penentuan pengetahuan itu, atau dari sudut pandang apa objek material itu disoroti. Oleh karena yang berpikir itu manusia, maka yang menjadi objek atau lapangan penyelidikan logika secara material ialah manusia itu sendiri. Nah, tetapi manusia ini disoroti dari sudut tertentu atau sudut khusus sebagai objek formal ialah budinya sendiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nikadek sebagai presentator ketiga. Selanjutnya kita ke presentator keempat. Next slide dulu. Oke, kepada Fitri Lestari saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu cara pemikiran dalam objek logika secara radikal. Yang pertama yaitu berpikir deduktif atau umum ke khusus. Ini dipergunakan dalam logika formal yang mempelajari dasar-dasar persesuaian. Tidak adanya pertentangan dalam pemikiran dengan mempergunakan hukum-hukum, rumus-rumus, dan patokan-patokan yang benar. Yang kedua yaitu berpikir induktif, yaitu khusus ke umum. Ini dipergunakan dalam logika materia yang mempelajari dasar-dasar persesuaian pikiran dengan kenyataan. Logika materia menilai hasil pekerjaan, logika formal, dan menguji benar tidaknya kenyataan empiris. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fitri Lestari, presentator ke-5. Oke, coba next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Fauzi. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu pembagian logika. Yang pertama, logika dilihat dari jenisnya. Jika dilihat dari jenisnya, logika terbagi menjadi dua macam, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal adalah logika yang mempelajari asas-asas atau aturan-aturan hukum-hukum yang berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar untuk mencapai suatu kebenaran. Logika material yaitu logika yang mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan-kenyataan praktis yang sesungguhnya. Nah, yang kedua, logika dilihat dari metodenya. Dalam pembagian ini, logika dikelompokkan menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional artinya berpikir dari keputusan yang bersifat umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan logika modern yaitu logika yang artinya berpikir dari peristiwa yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Yang ketiga, logika dilihat dari kualitasnya. Bila dilihat dari kualitasnya, logika juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu logika naturalis dan logika artifisialis. Logika naturalis yaitu logika yang berdasarkan kemampuan akal pikiran bawaan manusia sejak lahir. Nah, akal manusia yang normal dapat bekerja secara spontan sesuai dengan hukum-hukum logika dasar. Yang kedua, logika artifisialis atau logika ilmiah, yaitu logika yang bertugas untuk membantu logika naturalis, yang dapat ditanggulangi untuk menyusun hukum atau patokan dan rumus berpikir yang lurus. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nurul Fauzia. Selanjutnya kita ke presentator kepada Gina Nabila. Saya persilahkan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan jalan pikiran logika. Menurut Himsworth, manusia adalah makhluk yang berpikir. Setiap saat dari hidupnya, sejak dia lahir sampai masuk ke liang lahat, dia tak pernah berhenti berpikir. Hampir tak ada masalah yang menyangkut dengan peri kehidupan yang terlepas dari jangkauan pikirannya, dari soal paling remeh sampai soal paling asasi. Istilah jalan pikiran logika, penulis maksudkan untuk menggantikan istilah cara penarikan kesimpulan dalam logika.
dari logika tradisional hingga logika modern, yakni cara penarikan kesimpulan induktif dan deduktif. Secara sederhana, logika induktif erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif kesimpulannya dapat ditarik dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual atau khusus. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Gina Nabila. Selanjutnya kita ke presentator, Nelsi Indriana Matindas. Kepada Nelsi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, apa saja manfaat dari mempelajari logika? Menurut Jan Hendrik Krapar, dia mengungkapkan bahwa dengan logika kita dapat, yang pertama itu, dapat membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional atau berpikir sesuai dengan keyakinan. Baru kritis, lurus, tepat, tertib, metodis atau menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kebenaran, serta berpikir koheren atau berpikir tanpa menimbulkan pertentangan. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak atau kita berpikir secara imajinatif. Jadi kita bisa membayangkan satu objek permasalahan tanpa adanya objek tersebut di depan mata kita. Kemudian cermat serta objektif atau kita bisa menarik satu kesimpulan atas apa yang kita lihat atau suatu tindakan yang kita lihat. Contohnya waktu di jalan kita melihat orang menerobos lampu merah. Nah, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa orang itu salah karena dia melanggar tata tertib lalu lintas. Yang ketiga, menambah kecerdasan, meningkatkan kemampuan berpikir serta secara tajam. Dan yang keempat, meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran guna menghindari kekeliruan dan kesesatan. Jadi jelas bahwa logika itu benar-benar penting dalam kehidupan kita, terutama dalam berpikir. Jadi kita bisa terhindar dari paham-paham yang menyesatkan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nelsi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman presentator yang telah mempresentasikan bagian-bagian materinya dengan sangat baik. Nah, dari seluruh materi yang ada yang telah dipresentasikan, kita semua bisa mendapat kesimpulan, yaitu logika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menitik beratkan pada berpikir atau bernalar dengan teliti dan teratur dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu kebenaran serta membedakan pernyataan benar dan pernyataan yang salah. Pemikiran manusia adalah objek materia logika. Patokan atau hukum-hukum berpikir benar adalah objek formal logika. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok 1. Mungkin itu saja. Maaf sekali bila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.